Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 7 yang beranggotakan Iza Viola Wahyu Putri Anata absen 19, Izan Muhammad Nuroyan absen 20, Jingga Kalista Putri Astuti absen 21, Lintang Prava Aza absen 22, Mentari Nurvita Sari absen 23, Muhammad Bintang Prajuda absen 24 akan mempresentasikan materi yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari. Pada bahasan pertama, kita akan membahas Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah lokasi Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Bahasan selanjutnya adalah raja-raja Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Sri Samarawijaya pada tahun 1042 Masehi. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena tidak ada bukti prasasti sama sekali. Berdasarkan cerita dalam prasasti Pakwatan dan prasasti Gandakuti, Raja Samarawijaya naik tahta di saat Airlangga turun menjadi seorang pendeta. Kedua, Sri Jayawarsa tahun 1104 Masehi, di mana pemerintahannya rakyat Kediri cukup makmur karena sang raja kerap memberikan hadiah pada rakyatnya sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Selain itu, Raja Sri Jayawarsa juga selalu berusaha keras meningkatkan kehidupan rakyatnya. Ketiga, Sri Bhameswara tahun 1117 Masehi. Banyak prasasti peninggalan kerajaan Kediri di masa pemerintahan Sri Bhameswara ditemukan di daerah Kertosono dan Tulung Agung. Prasastinya menceritakan keagamaan. Yang keempat adalah Prabu Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ini mencapai puncak kejayaan. Upaya dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kediri pada masa itu bisa dikatakan begitu mengagumkan. Kerajaan Kediri ini memang terkenal dengan tanahnya yang subur, sehingga Prabu Jayabaya menegaskan pada rakyatnya untuk meneladani mata pencaharian bertani atau berkebun. Yang kelima adalah Sri Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1161 Masehi. Berdasarkan prasasti Padelegan II dan prasasti Kahyunan 1161, Raja Sarweswara terkenal dengan ketaatannya terhadap budaya dan agama. Tujuan akhir hidup manusia ialah moksa atau pemanggulangan Jiwatma dan Paramatma. Sehingga kehidupan di dunia harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika ada sesuatu yang menghalangi tujuan mulia tersebut, maka itu tidak benar. Keenam, Sri Anyeswara tahun 1171 merupakan raja kelima yang berkuasa sekitar tahun 1171 berdasarkan prasasti Angin 23 Maret 1171. Raja Sri Anyeswara merupakan Ganesha sebagai lambang kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahannya, Kediri juga memiliki peningkatan yang cukup baik. Kehidupan masyarakatnya cukup stabil dengan tingkat ekonomi yang terjaga. Ketujuh, Sri Ganda tahun 1181 Masehi. Pada masa itu, gelar seseorang menggunakan nama hewan seperti gajah, tikus, dan juga kebo. Sri Kameswara tahun 1180 sampai 1190 Masehi. Dari Prasasti Ceker 1182 dan Kekawin Semaradana. Bukti majunya Kediri pada masa pemerintahan Sri Kameswara adalah adanya kitab Semaradana yang dikarang Empu Darmaja. Pada masa ini ada cerita rakyat terkenal yang hingga sekarang masih dikenang seperti cerita Panji Semirang. Sri Kertajaya atau dikenal dengan Dandang Gendis tahun 1190 sampai 1222 Masehi
membawa kerajaan Kediri pada kehancuran karena hubungan dengan kaum Brahmana sangat buruk. Pada tahun 1222 Masehi, muncul peperangan antara Kertajaya dengan Ken Arok yang memimpin kaum Brahmana di dekat Genter dengan kemenangan ada di tangan Ken Arok. Prasastinya seperti Kamulan 1194, Prasasti Galunggung 1194, Prasasti Negara Kertagama dan Pararaton, Prasasti Palah 1997, serta Wates Kulon 1200. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kediri termasuk kerajaan maritim dan agraris yang makmur dan subur. Perekonomian Kerajaan Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, pertanian, dan pelayaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dari terkenalnya Kerajaan Kediri sebagai penghasil beras, kapas, pemelihara sutra, dan adanya hubungan pelayaran dengan Kerajaan Maluku maupun Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah menggunakan kain hingga di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya higienis dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin perempuan mendapatkan mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan pada Tuhan dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyat sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lubatka yang berisi wacana kehidupan sosial masyarakat pada ketika itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan menurut pangkat dan harta bendanya, tetapi menurut moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat sanggup leluasa menjalankan kegiatan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti. Prasasti diantaranya Prasasti Kamulan, Galunggung, Jaring, Panumbangan, Talan, Sirah Keting, Tulungagung dan Kertosono, Lantang, Padlegan, dan Ceker. 2. Candi. Candi diantaranya Candi Penataran, Tondowongso, Gurah, Mirigambar, dan Tuban. 3. Kitab. Kitab diantaranya Kitab Bharatayuddha, Smaradayana, Lubatka, Arjuna Wiwaha, Ingwaitaita, Hariwangsa, Mahabharata, Krishnayana, Gatotkaca, Sumara Santaka. Selanjutnya kita membahas Kerajaan Singasari. Lokasi Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kediri ketika Sri Ranggarajasa atau Ken Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Raja-raja Kerajaan Kediri. 1. Ken Arok 1222 sampai 1247 Masehi adalah raja pertama. Kitab Pararaton dan Nagara Kertagama mencatatnya dengan jelas sebagai moyang dari Raja Hayam Wuruk. Ken Arok dan Ken Dedes mempunyai anak yaitu Anusapati dan Mahisa Wangateleng. Sementara dari Ken Umang lahir Panjito Jaya Ken Arok, memulai wangsa Rajasa yang akan berkuasa sampai dengan akhir masa Majapahit. Anusapati tahun 1247 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan ini berakhir akibat adanya pembunuhan yang ditujukan kepada Anusapati oleh Tojaya yang membalas kematian ayahnya sendiri yakni Ken Arok. Panji Tojaya merasa tidak terima dan membunuh Anusapati. Anusapati dijalmakan di Kidal, sekarang peninggalannya berupa Candi Kidal di Malang. Tojaya tahun 1248 Masehi. Kepemimpinan Tojaya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Hal ini karena terjadinya sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Penyerangan tersebut membuat Tojaya mengalami luka parah hingga akhirnya meninggal dunia. Wisnuwardana tahun 1298 sampai 1268 Masehi. Dalam kepemimpinannya pun didampingi oleh Mahesa Cempaka.
Selama beberapa tahun, kerajaan ini pun sangat tentram dan aman selama kepemimpinannya. Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi merupakan raja terakhir sekaligus raja yang menjadikan Singasari menjadi berjaya. Ia memiliki catatan yakni melaksanakan ekspedisi Pamalayu serta menguasai daerah Bali, Jawa Barat, Pahang, dan juga Tanjung Pura. Sayangnya harus kandas saat dirinya berhasil ditumbangkan oleh Jayakatwang, namun ia telah berhasil mempersatukan wilayah Nusantara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Berlimpahnya sumber daya alam memungkinkan penguasa mereka, Sri Maharaja Sri Kertanegara, untuk melakukan ekspansi dan mengamankan wilayah-wilayah strategis dan membawa kerajaan ke masa kejayaannya. Keberadaan Sungai Berantas menjadi akselerasi perkembangan industri perdagangan Singasari sampai ke pedalaman kerajaan. Karena hal itu, perdagangan pertanian menjadi dua industri utama penopang perekonomian Singasari. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Singasari. Pada masa Kenarok, kehidupan sosial rakyat terjamin dan kemakmuran merata. Pada masa Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan karena rajanya sangat gemar menyambung ayam sehingga lupa dengan kerajaannya. Keadaan berangsur membaik ketika Wisnuwardana memerintah, dan kemakmuran semakin meningkat saat Kertanegara naik tahta. Kekuasaan meliputi Jawa, Madura, Melayu, Bali, Nusa Tenggara, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Peninggalan Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singasari, Patung Kendedes, Patung Kertanegara. Terakhir, kita akan membahas peninggalan Kerajaan Singasari. Apa saja bentuk peninggalan Kerajaan Singasari? Di antaranya 1. Candi Singasari, 2. Candi Jago, 3. Candi Kidal, 4. Candi Sumberawan, 5. Candi Jawi, 6. Arca Dwarapala, 7. Arca Ganesa, 8. Arca Prajna Paramita, 9. Arca Amonghapasa, 10. Prasasti Singasari, 11. Prasasti Wurare, 12. Prasasti Manjusri, 13. Prasasti Mula Malurung, 14. Prasasti Kudadu, 15. Prasasti Amonghapasa, dan 16. Pemandian Suci. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 4. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.